Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa dan siswi generasi terbaik. Semoga selalu sukses dimanapun berada. Amin. Di video ini akan kami sampaikan sekilas materi PAI kelas 10 tentang perilaku jujur. Bagaimana materinya? Berikut ulasannya. Oke, bisa dilihat di sini ada bagan. Ya, di sini temanya adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Dalam pembahasannya akan kita bahas di sini yang pertama makna dari jujur. Kemudian dalil tentang jujur, baik dalil Quran maupun hadis. Kemudian hikmah perilaku jujur. Kemudian 3 macam jujur menurut Al-Ghazali, ya, jujur dalam niat, jujur dalam lisan, dan jujur dalam perbuatan. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, KD yang pertama KD 3.6, yaitu diharapkan siswa mampu menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.6 menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Kisah menarik berikut ini mungkin dapat menginspirasi dan memotivasi kita agar selalu mempertahankan kejujuran dalam segala kondisi. Oke, berikut kisahnya. Suatu ketika seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Wasilah bin Iqsa sedang berada di pasar ternak. Tiba-tiba saja ia menyaksikan seseorang tengah menawar unta. Ketika ia lengah, pembeli itu telah menuntun unta yang telah dibelinya dengan harga 300 dirham. Kemudian Wasilah bergegas mengejar si pembeli tersebut seraya bertanya, ya, apakah unta yang kau beli itu unta untuk disembelih atau sebagai tunggangan? Kemudian si pembeli menjawab, unta ini untuk dikendarai. Kemudian Wasilah memberikan nasihat bahwa unta tersebut tidak akan tahan lama karena di kakinya ada lubang karena cacat. Pembeli itu pun bergegas kembali menemui si penjual dan menggugat, sehingga akhirnya terjadi pengurangan harga 100 dirham. Si penjual merasa jengkel kepada Wasilah seraya mengatakan, semoga engkau dikasihi Allah dan jual beliku telah engkau rusak. Mendengar ucapan tersebut, Wasilah menimpalinya. Kami sudah berbaiat kepada Rasulullah untuk berlaku jujur kepada setiap muslim. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tiada halal bagi siapapun yang menjual barangnya kecuali dengan menjelaskan cacatnya, dan tiada halal bagi yang mengetahui itu kecuali menjelaskannya. Hadis riwayat Hakim, Baihaqi, dan Muslim. Itulah nilai-nilai kejujuran, walaupun berisiko namun tetap harus dijunjung tinggi dalam kehidupan. Kejujuran itu sangat mudah diucapkan oleh setiap orang, tetapi sedikit sekali yang dapat menerapkannya. Berbagai cara dilakukan oleh sebagian orang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Ada yang melakukannya dengan memotivasi diri dengan bekerja keras dan menaati aturan yang ada. Tentu hal tersebut merupakan cara-cara yang memang seharusnya ditempuh. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang menempuh cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, baik hukum agama maupun peraturan yang berlaku
yang dibuat oleh pemerintah. Mereka jauh dari nilai-nilai kejujuran. Bagi mereka, cara apapun boleh, yang penting tujuannya tercapai. Berani jujur hebat. Kalimat tersebut adalah sebuah slogan yang marak disuarakan oleh para aktivis anti korupsi untuk mendukung kerja Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dalam menjalankan tugasnya menangkap para koruptor. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa semenjak dibentuknya KPK, sudah banyak penjahat kerah putih yang menggerogoti uang rakyat dengan cara licik dan kejam. Mereka sudah memperoleh jabatan yang tinggi dengan segenap fasilitas yang diberikan negara, tetapi masih saja melakukan praktik-praktik kotor dengan cara memanipulasi, melambungkan harga belanja barang, laporan keuangan fiktif, dan sebagainya. Namun demikian, tidak semua pejabat berperilaku seperti itu. Banyak di antara pejabat di negeri ini yang masih memiliki hati nurani dengan berperilaku jujur dan amanah. Mereka hidup bersahaja dengan penghasilan yang sah diberikan oleh negara. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau as-sidiku, yang berarti benar, nyata, dan berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab al-kadhibu. Secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. 2. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. 3. Ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan dusta. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar, sidik, ya, menjadi 3 macam. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika kita melakukan amaliyah apapun dimanapun, kita harus melakukannya senantiasa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika kita menjalankan sholat, puasa, sedekah, menolong orang, dan lain-lain, hendaklah kita tidak berniat dengan niat yang salah, seperti supaya dipuji orang, dan lain-lain. Karena itu adalah perilaku tidak jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur dalam perkataan atau lisan. Menepati janji termasuk juga jujur jenis ini. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, sehingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas.
Contohnya adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi singkatnya ya, jujur dalam perbuatan itu ya berarti juga melakukan perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang benar, atau juga tidak melakukan perbuatan yang salah atau dosa. Kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran. Karena jujur identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Kemudian dalil yang selanjutnya yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Maka adilah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun urusan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Kemudian dalam persaksian, dalam bersaksi atau menjadi seorang saksi, maka haruslah adil menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri. Kemudian dalil yang berikutnya yaitu Quran surat At-Taubah ayat 119 ya. Jadi karena ini surat At-Taubah maka makruh hukumnya untuk membaca bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasul-Nya. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya. Dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka. Dan jangan bergabung dengan kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Oke, selanjutnya menerapkan perilaku mulia. Oke, bisa dilihat ya, di sini ada beberapa contoh menerapkan perilaku
jujur ya dalam kehidupan sehari-hari. Jujurlah, maka kamu akan untung di dunia dan mendapat pahala di akhirat. Nah, itu tadi sekilas penjelasan singkat materi PAI kelas 10 tentang jujur. Oke, selanjutnya silakan selesaikan tugas berikut, kemudian laporkan hasil tugasmu kepada guru PAI masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.